Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Puan Sakapni Oktavania Purba dengan NIM 210211060062. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen proses. Yang pertama yaitu deadlock. Ini merupakan gambaran dari deadlock. Deadlock adalah satu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi suatu resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Cara penanganan deadlock. Terdapat beberapa cara dalam menangani deadlock, dan secara umumnya ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu yang pertama mengabaikan masalah, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga penghindaran, dan yang keempat pencegahan. Termasuk pembahasan yang pertama yaitu mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut, dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses sehingga proses-proses lain juga terganggu. Akhirnya, sistem akan berhenti dan harus di-restart. Hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock adalah yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Yang kedua, sistem operasi memeriksa apakah kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Dan yang keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Selanjutnya, penghindaran deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Terakhir adalah pencegahan deadlock. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Syarat pertama yang akan ditiadakan adalah mutual exclusion. Jika tidak ada sumber daya yang secara khusus diperuntukkan bagi suatu proses, maka tidak akan pernah terjadi deadlock. Namun, jika membiarkan ada 2 atau lebih proses mengakses sebuah sumber daya yang sama, akan menyebabkan chaos. Langkah yang digunakan adalah dengan pooling sumber daya, yaitu dengan mengantarkan job-job pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Cara kedua dengan menyediakan kondisi hold and wait terlihat lebih menjanjikan. Jika suatu proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat dicegah agar tidak dapat menunggu sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah.
Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Meniadakan syarat ketiga dan non-preemptif ternyata tidak lebih menjanjikan dari meniadakan syarat kedua. Karena dengan meniadakan syarat ketiga, maka proses dapat dihentikan di tengah jalan. Hal ini tidak dimungkinkan karena hasil dari suatu proses yang dihentikan menjadi tidak baik. Cara terakhir adalah dengan meniadakan syarat keempat, circular wait. Berikutnya adalah leaf lock. Ini merupakan gambaran dari leaf lock. Leaf lock adalah suatu kondisi di mana walau proses dapat menggunakan CPU state running, namun tidak dapat melanjutkan eksekusi sampai selesai. Misalnya, apabila sinkronisasi antar proses menggunakan DC waiting atau spin lock, dan dalam kondisi tiap proses saling menunggu lock dilepaskan untuk masuk ke dalam critical region. Cara penanganan leaf lock. Leaf lock sendiri merupakan risiko dari beberapa algoritma yang mendeteksi dan memulihkan dari deadlock. Jika lebih dari satu proses mengambil tindakan, pendeteksian oleh algoritma berulang kali dapat memicu deadlock. Hal ini dapat dihindari dengan memastikan bahwa hanya ada satu proses, dipilih secara acak atau dengan prioritas, yang mengambil tindakan. Algoritma dihasilkan untuk keluar dari keadaan leaf lock dengan secara acak memilih proses dan menghentikan perubahan statusnya. Yang terakhir adalah starvation. Ini merupakan gambaran dari starvation. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation dapat terjadi pada proses penjadwalan yang menggunakan prinsip proses yang paling cepat diselesaikan didahulukan, seperti pada shortest job first atau SJF dan penjadwalan prioritas. Starvation dapat diatasi dengan aging dan pemrosesan dengan cara round robin. Ada beberapa cara menangani starvation, salah satunya dengan aging. Proses awal yang ada diberi urutan dalam kurung N, pemrosesan dengan rumus N sama dalam kurung P tambah T bagi P. N maksimum akan mulai dikerjakan pada proses yang lain, dinaikkan pada tingkat urutan prosesnya, agar nanti jika ada proses lain yang masuk, proses terdahulu mendapatkan bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Selain itu, starvation juga dapat diatasi dengan pemrosesan dengan cara round robin. Pada round robin, proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian menurut kedatangan proses tersebut. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang, dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapat resource secara bergantian. Tidak ada proses yang memonopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.